Shalom saudara, pada pagi hari ini kita ada di dalam program ibadah online House of Joy. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat dan Tuhan menyertai setiap kita. Untuk itu mari kita bersatu hati saat ini sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kekuatan kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, di Minggu Paskah ini kami datang menyembah dan meninggikan Engkau, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa, penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu nyata untuk setiap kami. Di masa-masa kesesakan ini kami melihat Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan, Engkau pengharapan setiap kami ya Bapa. Untuk itu dari hati kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh yeah. Mari bersama angkat pujian dari awal, katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Angkat suaramu sembah Dia. Kau Bapa yang setia bagi setiap kami ya Tuhan. Pengorbananmu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik. Angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh Rabashando, terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya, tiada sepertimu. Kau yang layak disembah ya Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Syakaralabo, Kau dimuliakan. Yesus Tuhan, Kaulah Raja di atas segalanya. Oh Rabashandaralamo, Yesus Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada kuasa dalam kebangkitan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Thank you for everything, Lord. Hiraramo, Kaulah segalanya. Terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Tuhan. Shandarala batakala masuk. Yesus, Kau segalanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama dari hati yang paling dalam katakan, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu,
pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami. Ini kerinduan kami, ini pengakuan kami ya Bapa. Lebih baik berada di dalam hadirat-Mu daripada di tempat lain ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Bapak, biar sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biar ini dapat menjadi pedoman untuk setiap kami berjalan di masa-masa ini. Sebab kami tahu Tuhanlah kekuatan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, apa kabar minggu ini saudara? Minggu ini adalah minggu Paskah, di mana kita semua merayakan kedahsyatan, kebangkitan daripada Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, di minggu Paskah ini, biarlah saat kita merenungkan firman bersama-sama, kita dapat merenungkan kembali tentang pengharapan di dalam Kristus. Saudara, saya mau ajak saudara sama-sama untuk lihat dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, 18, dan 19. Mari kita buka bersama-sama Efesus pasal pertama, 17, 18, dan 19. Firman Tuhan katakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu, minggu lalu saya juga membawakan perikop ini, di mana Paulus di dalam penjara menulis surat ini untuk jemaat di Efesus. Saudara, pada saat Paulus di dalam penjara, dia menulis surat, dia berdoa untuk orang-orang jemaat yang ada di Efesus. Ayat 17, 18, dan 19 merupakan permohonan, permintaan kepada Allahnya. Dia meminta kepada jemaat di Efesus, dia meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar jemaat di Efesus mengenal Allah yang benar. Saudara, kalau kita melihat Efesus, kota Efesus ini punya kepercayaannya sendiri. Jadi kalau Paulus meminta supaya jemaat di Efesus mengenal Allah yang benar, Paulus sungguh berharap supaya mereka yang sudah mengenal Kristus hari demi hari semakin mengenal Allah yang benar. Saudara, perhatikan di ayat ke-18, Paulus juga meminta. Dia katakan, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Kristus menjadikan mata hati jemaat di Efesus terang, dan kamu mengerti pengharapan yang terkandung di dalamnya. Jadi saudara, saya coba membayangkan ketika seandainya jemaat di Efesus itu mempunyai pengharapan yang melenceng, yang salah. Mungkin dia pikir ketika dia kenal Kristus, mungkin mereka pikir ketika mereka tahu akan Kristus, hidup di dalam Kristus, pengharapan yang mereka miliki, mereka punya uang yang banyak, mereka jadi sukses, mereka jadi kaya raya. Saudara,
pengharapan yang dikatakan atau pengharapan yang Paulus harapkan bukanlah yang demikian. Bahkan dalam firman Tuhan, pengharapan yang terkandung dalam panggilannya betapa kaya kemuliaannya. Jadi pengharapannya apa, saudara? Saudara, ada satu ulasan di dalam ulasan seseorang, saudara. Di Google saya coba cari, dia bilang gini, pengharapan Kristus adalah pada saat Tuhan sudah berjanji bahwa sesuatu akan terjadi dan Anda meletakkan kepercayaan Anda di dalam janji tersebut. Jadi kalau kita berbicara pengharapan dan hari ini kita merayakan kembali kebangkitannya, saudara, pengharapan di dalam Kristus bukanlah berbicara tentang kekayaan. Pengharapan di dalam Kristus bukan bicara saudara jadi kaya. Pengharapan di dalam Kristus bukan bicara saudara jadi sukses. Tapi pengharapan di dalam Kristus ketika saudara kaya akan kemuliaan Kristus. Saudara kaya akan hal-hal yang rohani ketika saudara berharap kepada Kristus. Saudara, apa aja sih kira-kira kekayaan di dalam Kristus itu? Saudara, ada pengampunan dosa, ada kekudusan, ada berbicara tentang anak Allah, berbicara tentang menjadi satu dengan Kristus, berbicara tentang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan berbicara juga tentang damai sejahtera. Saudara, pengharapan inilah yang Paulus doakan supaya jemaat di Efesus mengenal dia dengan benar. Ketika saudara datang beribadah ke gereja, ketika saudara mendengar firman Tuhan, ketika saudara percaya di dalam Kristus, tujuannya bukan saudara untuk menjadi kaya. Tetapi ketika saudara tahu bahwa pengharapan di dalam Kristus, saudara tahu bahwa saudara adalah anak Allah. Saudara tahu bahwa saudara adalah orang yang sudah diampuni. Saudara tahu saudara adalah orang yang dikuduskan karena dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, ketika saudara kaya dalam Kristus, saudara juga kaya dengan kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus, dan saudara penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah kekayaan, pengharapan ketika saudara ada di dalam Kristus. Jadi ketika kita menghadapi hari-hari seperti ini, ketika kita menghadapi situasi hari ini, saudara tidak menaruh pengharapan saudara kepada apa yang saudara miliki, apa yang sedang saudara usahakan. Karena apa yang Kristus sudah usahakan buat saudara di atas kayu salib, dan pada hari ini bangkit pada hari ketiga, Dia sudah memberikan pengharapan yang sejati, bukan berbicara tentang apa yang kita usahakan sendiri. Kalau saudara menaruh pengharapanmu kepada apa yang kau usahakan, kepada materi, kepada kekayaan, kepada perekonomian, kepada dunia, kepada kesuksesan, saudara, hari ini kita bisa melihat bagaimana dunia sedang bergejolak. Apakah saudara masih bisa berharap dengan ekonomi dunia? Apakah saudara masih bisa berharap kepada perusahaan yang mungkin hari ini penjualan lagi sepi? Apakah saudara masih bisa berharap kepada manusia? Tidak bisa, saudara. Saudara cuma bisa berharap kepada apa yang Kristus sudah buat di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk saudara dan saya. Saudara, ayat ke-19 dibilang begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, selain pengharapan kaya akan kemuliaan, saudara juga dapat berharap kepada kuasanya. Kuasa yang Dia berikan dalam kita itu dijabarkan dari ayat 20, 21, dan saya bisa bacakan sama saudara. Kuasanya itu adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa di mana Kristus duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Kuasa di mana segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus, dan Kristus menjadi kepala atas seluruh jemaat yang ada di muka bumi ini, saudara. Saudara, ketika kita berbicara kuasa yang luar biasa, itu adalah ketika Dia bangkit dari maut dan menang atas maut dan menjadikan saudara umat yang lebih daripada pemenang. Pengharapan Dia berikan, kuasa Dia berikan dalam saudara. Maka daripada itu, saudara, hari ini ketika kita mengingat kembali Minggu Paskah, saudara, ketika kita merayakan itu, saudara harus merayakan kemenangan,
di mana saudara sudah menjadi orang, menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Saudara menjadi pribadi yang punya segalanya. Saudara menjadi pribadi yang kaya dengan pengharapan. Karena Ibrani katakan, saudara, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani menekankan bahwa pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi pengharapan sekali lagi kita rayakan hari ini, bahwa ketika dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga, saudara punya pengharapan. Pengharapan itu bukan bicara tentang apa yang kau punya, tapi pengharapan itu sedang berbicara di dalam Kristus, dan Kristus sudah melakukannya untuk saudara. Itulah pengharapan. Kalau saudara sekarang berkata, aduh bagaimana aku harus menjalani hidup. Kalau saudara sekarang lagi frustasi, saudara sekarang lagi tidak tahu bagaimana memandang ke depan, kegelapan, bagaimana memandang usaha saudara, bagaimana saudara akan melanjutkan kembali usaha saudara, bagaimana saudara akan memulihkan keluarga saudara, bagaimana saudara akan bergumul, berjuang ke depan. Saudara, jangan takut, karena pengharapan sudah dibuat di dalam Kristus. Ketika engkau percaya di dalam Kristus, semua janji dalam firman Tuhan ini akan menjadi milik saudara. Jangan taruh pengharapan saudara kepada apa yang kau miliki dengan hasil usahamu, tapi taruh pengharapanmu kepada apa yang Kristus sudah buat untuk saudara. Nah saudara, bagaimana kita mengambil pengharapan yang dia catat dalam firman Tuhan ini? Saudara, saya mau ajak saudara untuk lihat satu ayat terakhir sebagai tugas kita. Yakobus 1 pasal ke-22. Dia katakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebagai tugas, sebagai ayat yang terakhir dan menjadi tugas buat saudara untuk kita merayakan Paskah pada tahun ini 2020, saudara, Jemaat House of Joy dimanapun saudara berada. Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Untuk saudara mengambil semua pengharapan yang Kristus sudah buat di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga, saudara dan saya harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadi ketika saudara baca firman ini, saudara bukan cuma baca, saudara bukan cuma merenungkan, tapi saudara harus mempraktekkan semua firman yang saudara pernah dengar, semua janji kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Apa yang diperintahkan, apa yang tercatat, kalau itu engkau sudah dapatkan dari kuasa Roh Kudus yang diingatkan atas hidupmu, engkau harus lakukan itu. Karena kalau engkau tidak melakukan firman ini, maka kuasa dari firman ini tidak menjadi bagian dari hidupmu. Saudara, saya sekali lagi kasih contoh anak saya, Chloe. Ketika dia dapat satu program untuk menghafalkan ayat Alkitab, saudara sebagai seorang anak kecil, dia cuma mencapai targetnya bahwa dia akan mencapai bonus, akan dapat bintang kalau dia hafal, saudara. Dan pada akhir daripada semester dia akan dapat piala. Tapi pada saat dia hafal ayat firman Tuhan, dia cuma hafal, dia dapat bonus bintangnya. Tapi kalau dia sudah selesai dapat bintang, dia lupakan ayat itu. Pokoknya tujuan hafal ayat dapat bintang, hafal ayat dapat bintang. Akhir sekolah dia dapat piala, saudara. Saudara, kalau saudara cuma menghafal saja seperti anak saya, seorang anak kecil yang cuma punya target hafalin dapat bintang, saudara nggak mendapatkan kuasa daripada firman itu. Yang saudara perlu lakukan bukan cuma membaca dan menghafal, tapi saudara perlu lakukan adalah saudara perlu praktekkan. Seperti Yakobus katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Maka ketika saudara menjadi pelaku firman, apapun kondisi saudara hari ini, apapun keadaan yang saat saudara alami, ketika engkau dengar Tuhan berkata lewat firman itu dan kau lakukan, maka firman itu akan menjadi kuasa di dalam hidupmu.
Karena firman itu adalah firman yang memerdekakan hidupmu. Jadi saudara, hari ini ketika kita merayakan Paskah bersama-sama, kita tidak ada ibadah raya seperti biasanya. Di rumah saudara masing-masing, mengingatkan kita kembali bahwa kematiannya dan kebangkitannya adalah sebuah janji pengharapan yang Dia sudah kerjakan untuk saudara. Tugas saudara dan saya adalah kita melakukan firman itu, bukan hanya jadi pendengar. Kerjakan firman itu, lakukan firman itu. Maka ketika firman itu engkau lakukan, engkau akan menerima kuasa dari kebangkitannya, dan engkau akan menjadi umat pemenang. Saudara, saya berdoa untuk saudara, supaya saudara minggu ini, saudara bisa menangkap firman ini, dan mulai lakukan firman itu dalam kehidupan keseharian saudara. Saya percaya saudara akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Mari kita sama-sama merenungkan firman ini dan kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan biarlah ketika kita sama-sama berdoa, saya rindu saudara, biarlah Paskah kali ini di rumah kita masing-masing, saudara dapat rema dan saudara diubahkan. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, bahwa kami mengerti pengharapan yang Kau berikan bagi kami adalah pengharapan yang Kau sudah kerjakan. Engkau telah tuntaskan di atas kayu salib, dan Kau sudah bangkit untuk kami Bapa. Kami kaya akan kemuliaan, kami kaya akan janji-Mu, kami diberkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk semua jemaat-Mu dimanapun kami berada, kami di rumah kami masing-masing. Mari Bapak Ibu ambil komitmen di rumah untuk saudara menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Saudara harus menjadi pelaku daripada firman itu, untuk mengambil semua janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidup. Saudara yang mau menjadi pelaku firman, mari letakkan tangan kananmu di dada. Tuhan lihat semua dimanapun kita berada. Saudara berkata, Tuhan aku mau menjadi pelaku firman. Aku mau mendapatkan janji yang Kau berikan, yang Kau sudah kerjakan untuk kami. Saudara taruh tangan kananmu di dada. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sembah Dia saudara. Oh haleluya, Kau setia, Bapa Kau setia, Yesus Tuhan, Yesus. Oh Kau setia, Kau setia. Kami sembah, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabba Shandara Baya Rabba Sandara Maya Rabo. Haleluya. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Biarlah kami semua memaknai Paskah di tahun ini Tuhan.
untuk kami menaruh pengharapan kepada apa yang Kristus sudah buat di dalam kami. Engkau besar, Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat-Mu berada. Tuhan, kami mengambil komitmen untuk kami menjadi pelaku daripada firman itu. Karena firman itu menjadi berkuasa di dalam kami ketika setiap kami pribadi lepas pribadi melakukannya Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar pemberitaan firman, bukan hanya kami membaca saja, tapi kami harus lakukan firman itu. Saat aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap kami Tuhan menjadi pelaku daripada firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk semua yang sedang mengalami pergumulan beban yang berat. Kau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan firman-Mu Tuhan. Apa yang sedang mereka alami, Tuhan berikan suara-Mu, berbicaralah buat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan jamah setiap mereka, buka telinga rohani mereka, buka mata rohani mereka. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Biar mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan yang daripada-Mu saja. Kalau ada mereka yang sedang sakit Tuhan, mari dimanapun mereka berada, mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan membawa kemenangan atas setiap kami semua. Dan kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, banyak bicara buat setiap kami. Bicaralah dalam setiap hati, dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Hai Jemaat House of Joy, teruslah bergabung dalam konten-konten yang dapat Anda akses di YouTube channel House of Joy selama pembatasan interaksi ini. Anda diberikan juga kesempatan untuk dapat menabur dan menjadi berkat dengan mengikuti peduli COVID-19 yang diadakan oleh Yayasan Rumah Gembira dan House of Joy. Kegiatan ibadah House of Joy lainnya dapat juga terus Anda ikuti melalui aplikasi Zoom yang Anda miliki. Tuhan Yesus memberkati.